Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Tia Agustina Nasution, NIM 170290048, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini adalah video part kelima yang membahas tentang materi induksi matematika yang berada pada kelas 11 SMA, di mana kompetensi dasar yang kita gunakan masih sama, yaitu 3.1 menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Dan 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketaksamaan, dan keterbagian. Selanjutnya, indikator yang kita gunakan pada video kali ini yaitu 3.1.5 membuktikan formula bentuk ketaksamaan bilangan dengan prinsip induksi matematika, dan 4.1.4 yaitu menerapkan prinsip induksi matematika untuk membuktikan ketaksamaan bilangan. Di mana tujuan pembelajarannya yaitu melalui video pembelajaran ini diharapkan teman-teman semua bisa yang pertama membuktikan formula bentuk keterbagian bilangan dengan prinsip induksi matematika dengan tepat. Yang kedua, menerapkan prinsip induksi matematika untuk membuktikan keterbagian bilangan dengan tepat. Nah, selanjutnya ini adalah diagram alir dari pembelajaran kita tentang mengenai induksi matematika. Teman-teman bisa perhatikan kembali dan ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya di part 1 kita sudah membahas tentang pengantar induksi matematika, yaitu merumuskan formula untuk pola barisan bilangan. Dan kita dapatkan bahwa formula yang memenuhi pola 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai tambah n, yaitu n per 2 dikali a ditambah un. Yang kedua, formula yang memenuhi pola 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah n dikurang 1 dikuadratkan tambah n kuadrat, yaitu n dikali n tambah 1 dikali 2n tambah 1 per 6. Dan yang ketiga, untuk menemukan formula dari suatu pola bilangan, kita bisa menggunakan rumus suku ke n pada pola bilangan aritmatika. Nah, di video sebelumnya yang part kedua, kita sudah membahas tentang prinsip induksi matematika. Dan kita dapatkan bahwa yang pertama penalaran deduktif adalah pola penalaran umum ke khusus untuk menyelidiki sesuatu yang bersifat abstrak, di mana kebenaran yang diperoleh merupakan kebenaran mutlak. Yang kedua, penalaran induktif adalah pola penalaran dari khusus ke umum yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu yang bersifat empiris, dan hasil yang dihasilkan itu bersifat konjektur atau belum tentu benar secara mutlak. Yang ketiga, prinsip induksi matematika itu berbunyi, misalkan Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli, maka pernyataan Pn ini benar jika memenuhi langkah berikut. Yang pertama, langkah awal atau basic step, yaitu P1 benar, dan langkah induksi atau induction step, yaitu jika PK benar, maka PK tambah 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Dan yang terakhir yaitu pembuktian dengan prinsip induksi matematika termasuk pola penalaran deduktif, yaitu pola penalaran yang kebenarannya bersifat mutlak. Selanjutnya, di video yang ketiga, di part ketiga, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Sehingga kita dapatkan, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita bisa menentukan nilai suku tertentu atau suku selanjutnya dari barisan bilangan yang diketahui dengan cara yang pertama menemukan pola yang sesuai dengan barisan bilangan tersebut. Kemudian mengujinya dengan menggunakan induksi matematika dan mencari nilai suku tertentu atau suku selanjutnya sesuai yang kita inginkan atau perintah soal. Nah, di video yang keempat, part 4, kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk penerapan induksi matematika pada keterbagian bilangan. Sehingga kita dapatkan, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita bisa membuktikan apakah suatu formula dari pola barisan bilangan itu dapat dibagi oleh bilangan tertentu atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi inti pada video kali ini, yaitu part kelima tentang bentuk-bentuk penerapan induksi matematika pada ketaksamaan bilangan. Selanjutnya, untuk lebih mudah memahami tentang penerapan prinsip induksi matematika pada ketaksamaan bilangan, mari kita perhatikan contoh 1.7 berikut.
Buktikan bahwa 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah n kuadrat lebih dari n pangkat 3 per 3 untuk setiap n bilangan asli. Kita harus membuktikan bahwa ruas kiri ini lebih besar dari ruas kanan. Nah, langkah penyelesaiannya sesuai dengan prinsip induksi matematika. Kita cobakan untuk langkah awal dengan n sama dengan 1, maka P1 benar. Sehingga kita dapatkan bahwa suku pertamanya adalah 1 kuadrat lebih besar dari, kita ubah n-nya menjadi 1 ya, sehingga menjadi 1 pangkat 3 per 3. Dan kita dapatkan 1 kuadrat sama dengan 1 lebih besar dari 1 per 3. Nah, selanjutnya langkah induksi. Karena kita temukan P1-nya benar, maka P2 juga benar. Jika kita cobakan, ruas kirinya adalah karena n-nya 2, berarti ruas kirinya adalah jumlah 2 suku pertama, yaitu 1 kuadrat tambah 2 kuadrat lebih besar dari 2 pangkat 3 per 3. Sehingga kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat itu 5, lebih besar dari 8 per 3. Nah, sehingga dapat kita simpulkan atau kita asumsikan untuk n sama dengan k itu benar, maka diperoleh PK sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya sampai tambah K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3 per 3 untuk setiap K bilangan asli. Ini adalah bentuk yang awal, PN-nya, dengan mengubah N sama dengan K. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1, sehingga kita peroleh PK tambah 1 sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah K pangkat 2 ditambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, ini adalah bentuk PK dengan kita menambahkan suku terakhirnya dengan mengubah N-nya atau K-nya tadi, N-nya dengan K tambah 1, K tambah 1 kuadrat. Ini kita tambahkan suku terakhir dan N ini kita ubah menjadi K tambah 1. K tambah 1 pangkat 3. Ini adalah PK tambah 1 yang akan kita buktikan. Nah, untuk membuktikannya kita berangkat dari langkah sebelumnya, karena dari langkah sebelumnya kita dapatkan bentuk PK seperti ini. Kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah K kuadrat lebih besar dari K pangkat 3 per 3. Nah, untuk membuktikan PK tambah 1 tadi, kita harus membentuk ruas kiri ini sama dengan ruas kiri dari PK tambah 1. Sehingga kita harus menambahkan suatu bilangan agar bentuk ruas kiri yang ini sama dengan bentuk ruas kiri yang akan kita buktikan. Nah, perlu kita ingat dalam prinsip ketaksamaan bahwa A lebih besar dari B. Maka jika A kita tambahkan dengan suatu bilangan M, akan lebih besar dari B jika ditambahkan dengan bilangan M itu juga. Sehingga dalam bentuk ini kita tambahkan kedua ruas dengan K tambah 1 kuadrat. Sehingga kita dapatkan bentuk ruas kirinya sama dengan bentuk ruas kiri yang akan kita buktikan. Dan kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah K kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K pangkat 3 per 3 ditambah K tambah 1 dikuadratkan. Selanjutnya, ruas kanannya kita samakan penyebutnya dengan penyebut 3, yaitu sehingga kita dapatkan K pangkat 3 tambah 3 dikali K tambah 1 dikuadratkan per 3. Nah, berikutnya ruas kanannya kita olah menjadi, ini kita substitusikan karena kita tahu K tambah 1 dikuadratkan itu adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 2, maka kita dapatkan K pangkat 3 ditambah 3 dikali K kuadrat 3K kuadrat, 3 dikali 2K ditambah menjadi 6K tambah 6K, dan 3 dikali 1 yaitu 3 per 3. Nah, bentuk ruas kanan ini kita ubah menjadi K tambah 1 pangkat 3 ditambah 3K ditambah 2 per 3 agar lebih mirip dengan bentuk yang akan kita buktikan nanti. Nah, karena kita tahu K tambah 1 pangkat 3 itu adalah K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 2. Sehingga kita perlu menambahkan 3K ditambah 2 agar bentuknya sama menjadi ini. Coba teman-teman jabarkan saja, pasti teman-teman akan menemukan bentuk yang sama. Ruas kanannya kita ubah, kita pisahkan sukunya agar lebih mirip dengan apa yang akan kita buktikan. Kita pisahkan suku ini, sehingga menjadi K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K tambah 2 per 3. Nah, kita bisa lihat bahwa
1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah K kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat itu lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3 ditambah 3K ditambah 2 per 3. Maka lebih besar juga dari yang akan kita buktikan yaitu K tambah 1 pangkat 3 per 3. Nah, dari sini perlu kita ingat bahwa sifat transitif pertidaksamaan jika A besar dari B dan besar dari C, maka otomatis A lebih besar dari C. Nah, kita misalkan ini dengan A, ini B, ini C, maka dari bentuk ini kita bisa dapatkan bahwa A sudah pasti lebih besar dari C. Sehingga kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah seterusnya tambah K kuadrat ditambah K tambah 1 kuadrat lebih besar dari K tambah 1 pangkat 3 per 3 terbukti benar. Nah, contoh selanjutnya yaitu contoh 1.8. Buktikan bahwa 2N ditambah 1 kecil dari 2 pangkat N untuk setiap N besar dari 3. Langkah penyelesaiannya, sesuai dengan induksi matematika, kita cobakan untuk langkah awal. Untuk N sama dengan 3, maka P3 benar karena di sini N-nya dimulai dari 3. Sehingga kita cobakan yang pertama untuk N3, kita masukkan, kita substitusikan ke Pn dengan mengubah N-nya dengan 3, yaitu kita dapatkan 2 dikali 3 ditambah 1 kecil dari 2 pangkat 3. 2 dikali 3 adalah 6, ditambah 1, 7, kecil dari 2 pangkat 3 yaitu 8. Sehingga terbukti bahwa 7 kecil dari 8. Nah, selanjutnya langkah induksi. Karena kita dapatkan P3 benar, maka kita cobakan untuk P4 pasti juga benar. Sehingga kita ubah N-nya menjadi 4 dan didapatkan 2 dikali 4 tambah 1 kecil dari 2 pangkat 4. Nah, 2 kali 4 itu 8 ditambah 1 sama dengan 9, kecil dari 2 pangkat 4 yaitu 16. Terbukti bahwa 9 kecil dari 16. Sehingga dapat kita simpulkan atau kita asumsikan untuk N sama dengan K itu juga benar dan diperoleh Pn-nya kita ubah setiap N dengan K sehingga didapatkan PK sama dengan 2K ditambah 1 kecil dari 2 pangkat K untuk setiap K besar dari 3. Nah, selanjutnya akan kita tunjukkan benar untuk N sama dengan K tambah 1. Sehingga bentuk Pn awal kita ubah N-nya menjadi K tambah 1 dan kita dapatkan PK tambah 1 sama dengan 2 dikali K tambah 1 tambah 1 kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. Nah, bentuk ini kita jabarkan menjadi PK tambah 1 sama dengan 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. 2K tambah 3 ini karena 2 dikali K, 2K, 2 dikali 1, 2, ditambah 1. 2 tambah 1 yaitu 3. Sehingga kita dapatkan PK tambah 1-nya yaitu 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. Nah, kita akan membuktikan PK tambah 1 ini, tetapi cara membuktikannya kita harus berangkat dari langkah sebelumnya yaitu dari PK. Kita tulis ulang bentuk PK yaitu 2K ditambah 1 kecil dari 2 pangkat K. Nah, kita harus mengubah ruas kiri ini agar sama dengan PK tambah 1, ruas kiri PK tambah 1 yang akan kita buktikan. Sehingga kita perlu menambahkan suatu bilangan agar ruas kiri yang akan kita buktikan sama dengan ini. Nah, untuk mengubah bentuk 2K ditambah 1 ini sama dengan 2K ditambah 3, maka kita perlu menambahkan sebuah bilangan dan kita perlu ingat lagi prinsip ketaksamaan yaitu jika A besar dari B, maka jika A ditambah dengan M akan lebih besar dari B ditambah M. Nah, dari bentuk itu kita bisa tambahkan di kedua ruas dengan bilangan yang sama yaitu 2K ditambah 1 ditambah 2 kecil dari 2 pangkat K ditambah 2. Nah, kedua ruasnya kita tambah dengan 2 agar ruas kiri 2K tambah 1 ini menjadi sama dengan 2K ditambah 3. Dan kita dapatkan 2K ditambah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ruas kirinya sudah sama kan? Nah, kita lihat 2K tambah 3 lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2. Nah, bentuk 2 pangkat K ditambah 2 ini kan artinya 2 pangkat 1. Jadi kita bisa asumsikan bahwa 2 pangkat K ditambah 2 pangkat 1 ini akan lebih kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Kenapa seperti itu? Karena 2 pangkat K yang ini untuk setiap K besar dari 3.
Sehingga K terkecil dalam 2 pangkat K ini adalah 3. Jadi otomatis 2 pangkat 1 akan lebih kecil dari 2 pangkat 3. Itu sudah pasti. Nah, dari bentuk ini kita ingat lagi sifat transitif ketidaksamaan, yaitu jika A kecil dari B kecil dari C, maka A kecil dari C. Kita misalkan 2K tambah 3 ini dengan A, kecil dari 2 pangkat 3 tambah 2 ini B, kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini C. Jadi A kecil dari B kecil dari C, otomatis A kecil dari C. Nah, sehingga kita dapatkan 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Nah, selanjutnya 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K itu sama juga dengan 2 dikali 2K. Sehingga kita dapatkan 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 1. Karena ini artinya 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Sehingga bentuknya bisa kita ubah menjadi 2 pangkat K ditambah 1. Nah, jadi kita dapatkan PK tambah 1-nya sama dengan 2K ditambah 3 kecil dari 2 pangkat K ditambah 1, terbukti benar. Nah, karena Pn 2N ditambah 1 kecil dari 2 pangkat N untuk setiap N besar dari 3 sudah memenuhi prinsip induksi matematika, langkah awalnya benar, langkah induksinya benar, maka terbukti bahwa 2N ditambah 1 kecil dari 2 pangkat N untuk setiap N besar dari 3. Itu terbukti benar. Dengan berakhirnya contoh 1.8 tadi, maka pembahasan untuk materi di video kali ini berakhir. Selanjutnya di sini ada soal latihan. Ada 2 soal, yaitu yang pertama, buktikan bahwa N ditambah 1 dikuadratkan kecil dari 2 pangkat N kuadrat untuk semua bilangan asli N besar dari 3. Yang kedua, buktikan bahwa 2 pangkat N kecil dari N ditambah 20 untuk semua bilangan asli N besar dari 5. Semangat mengerjakannya teman-teman. Semoga dengan latihan ini, teman-teman lebih bisa mengasah dan mengevaluasi lagi sejauh mana teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan. Selanjutnya, kesimpulan pada video kali ini yaitu, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, kita bisa membuktikan apakah suatu formula pertidaksamaan benar atau berlaku untuk semua nilai N sesuai dengan syarat yang disebutkan di perintah soal. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan video ini merupakan video terakhir yang membahas tentang prinsip induksi matematika. Ini adalah part kelima. Teman-teman jangan lupa nonton part pertama, kedua, ketiga, keempat, agar teman-teman bisa menguasai tentang materi induksi matematika ini secara lengkap. Nah, di video selanjutnya, kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai program linier. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan share juga ke teman-teman kalian semua agar semua bisa melihat video ini dan belajar tentang materi induksi matematika. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!